Sobat Farmasi, kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Farmasi, obrolan seru seputar kefarmasian. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang tips memilih obat flu dan juga apa itu kolesterol. Nah, tidak kalah seru, pada episode kali ini kami akan membahas tentang apa itu radang amandel. Eits, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, pada episode kali ini tentunya saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh Ibu Fibe, salah satu dosen muda berbakat dari program studi farmasi Universitas Maju. Selamat datang Ibu Fibe. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi ya ini Bu ya? Pagi ya. Cerah sekali ya, latarnya Apa bagus. kabar Ibu? Baik. Baik, sehat. Itu gimana? Alhamdulillah, baik juga. Bu. Alhamdulillah. Sedang agak pilek sih sebelumnya. Sedang agak rileks. Semoga Tapi cepat nggak sembuh. apa-apa. Terima kasih Ibu. Nah, senang bertemu dengan Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast hari ini. Nah, bagi Sobat Farmasi yang belum tahu siapakah Ibu Fibe ini, beliau adalah salah satu dosen farmasi yang memiliki bidang keahlian di bidang bioteknologi dan juga biomedik. Betul Ibu? Betul. Nah, kira-kira apa sih Ibu biomedik atau bioteknologi itu? Seperti apa kira-kira ilmu yang dipelajari seperti itu? Oke, jadi kalau saya ini kan ambil S1-nya kan farmasi ya Bu ya. Kemudian saya melanjutkan di ilmu magister saya itu di bagian biomedik. Nah, ilmu biomedik ini sendiri itu kan dia salah satu rumpun ilmu kedokteran sebetulnya. Tapi kan yang dipelajari itu kebanyakan adalah mekanisme sel. Jadi bagaimana penyakit itu bisa terjadi, kemudian bagaimana sih mekanisme secara selulernya, dan kemudian bagaimana untuk terapinya sendiri kayak gitu. Jadi agak mirip-mirip memang tetap satu rumpun kesehatan, tapi dia ilmu biomedik ini lebih spesifik kalau sepengetahuan saya ya selama ini yang saya pelajari itu terkait dengan mekanisme seluler gitu ya. Jadi tentang itu tadi ya, bagaimana terjadinya penyakit dan juga pengobatannya seperti itu. Kemudian kalau yang bioteknologi ya Bu, kebetulan kalau bioteknologi ini di ilmu biomedik itu salah satu mata kuliahnya gitu ya. Jadi salah satu mata kuliahnya di mana mata kuliahnya ini membahas terkait pada saat itu seperti doping itu salah satunya, tapi lebih banyak itu membahas terkait dengan apalagi waktu itu COVID ya Bu ya. Jadi banyak tentang vaksin kayak gitu. Vaksin tuh banyak. Jadi kayak vaksin, terus habis itu terkait dengan teknologi. Saya waktu itu sangat tertarik dengan salah satu anti nyeri, pereda nyeri ya. Saya lupa ya, antara anti nyeri atau seperti kayak koyo gitu ya, patch gitu. Formulasinya terus habis itu dia bisa ditempelin ke bagian dada untuk kayak mengurangi rasa nyeri pada penyakit jantung atau apa gitu Bu, saya lupa waktu itu. Khusus di penyakit Iya, tertentu gitu. iya, jadi sangat teknologi untuk karena kemarin kan bidang saya juga farmasi, jadi kayak penghantaran obatnya, distribusi obatnya kayak gimana selain oral, kemudian lewat pembuluh darah kayak gitu, ternyata bisa juga obat-obat anti nyeri itu teknologi terbarunya juga bisa lewat patch gitu ya. Itu salah satu ilmu bioteknologi. Oh ya, sama satu lagi itu terkait dengan DNA, RNA gitu. Mungkin mahasiswa-mahasiswa mahasiswa itu kan mungkin sudah cukup kenal ya kalau misalkan mata kuliah materi dengan saya itu biasanya tentang DNA, protein. Nah, itu juga sedikit banyak yang kami pelajari di biomedik. Berarti bidang ilmu tersebut juga ada yang diterapkan di jenjang S1 ya Bu ya? Ya. Terutama di farmasi ya? Iya betul. Wah, menarik sekali ya. Dengan background Bu Fibe seperti itu sepertinya sangat cocok dengan topik kita hari ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang apa itu radang amandel. Menarik ya Bu? Iya, karena akhir-akhir ini saya mendengar ada beberapa kasus kena radang-radang, ada yang amandel, ada yang tenggorokan, tapi khusus untuk episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu radang amandel. Oke, sebelum kita membahas tentang radang amandelnya Bu, kira-kira amandel itu sebenarnya apa sih Bu? Oke, kalau secara teori ya Bu ya, secara teori yang sudah kami pelajari itu kalau amandel itu nama ilmiahnya itu tonsil. Jadi letaknya di mana sih? Ada di bagian tenggorokan sini. Di sini. Nah, jadi yang
biasanya kan kalau kita periksa ke dokter itu sebentar ya, saya cek dulu dia benjol atau enggak, merah apa enggak, karena biasanya tanda-tanda pertama diagnosisnya itu kan terlihat dari tanda-tanda awal, misalkan kemerahan, bengkak dan lain sebagainya. Itu untuk yang nanti ke arah kita ke radang amandel tadi ya Bu. Nah, kalau amandel sendiri, sekarang kita bicara fungsinya. Jadi fungsinya amandel itu dia sebagai sederhananya itu untuk melawan infeksi. Nah, tapi secara teorinya lagi, amandel ini atau tonsil ya, biasa kita kenal dengan tonsil, itu dia adalah markas dari sel imun ya. Selama ini kan kita tahu ya bahwa sel darah kita sel imun markasnya di iya, tonsil itu Bu. Ada di tonsil. Jadi begitu. markasnya kan ada di tonsil ini ya. Jadi fun fact-nya adalah gini, kalau misalkan Ibu pernah dengar ya kalau misalkan ada pengangkatan amandel kayak gitu ya, pada kondisi keparahan tertentu. Pun juga ada pada kondisi keparahan misalkan liver atau ginjal, itu kan juga dilakukan pengangkatan gitu ya, pengangkatan ginjal, pengangkatan amandel gitu ya. Sebetulnya tonsil ini juga termasuk sebagai organ gitu Bu, tapi ya fungsinya tadi ya, dia sebagai markas. Nah, karena dia markas berbeda dengan ginjal. Nah, kalau ginjal ini kan dia fungsinya fungsi tunggal ya Bu ya, misalkan untuk filtrasi gitu ya. Nah, karena ginjal ini dia fungsi tunggal, kalau misalkan kita ambil satu, nah itu kondisi kesehatannya kan pasti langsung drop banget, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan yang amandel ini kan fun fact-nya adalah ternyata tidak sedrastis itu dalam menurunkan kondisi kesehatan seseorang gitu ya. Maintenance-nya itu lebih ringan daripada yang ginjal. Karena apa? Sebetulnya amandel ini atau tonsil ini dia itu salah satu sistem masuk sistem organ yang tugasnya itu sebagai organ limfatik kalau kita kenal. Apa sih itu? Nah, itu adalah organ yang ya tadi yang saya bilang markas dari imun-imun, sistem imun kita gitu ya. Ada sel darah putih, ada sel B, sel T ya kayak gitu. Itu markasnya ada di tonsil Bu. Markasnya ada di tonsil. Kemudian ternyata setelah kita lihat secara anatomi, nah tonsil atau bukan tonsil ya, organ limfatik yang tadi untuk markas sel darah putih itu menyebar di seluruh tubuh itu ada. Oh, bukan hanya di di tonsil sendiri itu Bu ya? Iya, tonsil ternyata itu banyak kelenjar atau organ lain yang memang juga sebagai markasnya. Oh, seperti itu ternyata sobat farmasi. Jadi maka dari itu Bu gini, jadi ceritanya kalau misalkan radang tadi ya kita balik lagi yang kondisinya tidak terlalu parah ya, karena itu tadi, karena kan kalau ginjal itu fungsi tunggalnya hanya bisa ginjal yang melakukan kan. Nah, tapi kalau amandel karena dia markas bukan berarti dia nggak penting, tapi dia juga penting untuk melawan bakteri di daerah mungkin di daerah tenggorokan ya. Nah, misalkan ada infeksi masuk, kemudian imunnya kan di sini semua nih. Nah, akhirnya ya sel imunnya pada keluar gitu ya, markasnya kan di situ. Nah, kemudian kalau misalkan ada infeksi di sinilah. Nah, ternyata di daerah sini itu juga ada beberapa organ kelenjar yang kecil-kecil gitu, di mana dia itu memang tempat markasnya juga. Sebenarnya fungsinya sama kayak di sini. Maka dari itu kalau udah dalam kondisi yang sangat parah, takutnya menyebar dan pembengkakannya ini sulit sembuh karena ada kejadian infeksi berulang dan makin parah, ya lebih baik diangkat aja. Nah, tapi setelah saya pelajari lebih lanjut, saya juga penasaran gitu ya, kenapa kok orang kalau misalkan tonsilnya diambil itu beda banget sama yang kondisi misalkan ginjalnya diangkat gitu ya, kan kayak dikit-dikit sakit atau ada penurunan imunitasnya bisa turun ya. Nah, ternyata itu ada hubungannya juga dengan fungsi itu, satunya fungsi tunggal, satunya sebagai markas, tapi dia juga tetap penting gitu. Seperti itu. Oh, ternyata seperti itu ya fungsi amandel ya. Kita juga baru tahu nih. Wah, ilmu baru buat sobat farmasi ya tentunya ya. Kemudian kalau dibahas tadi ternyata dia tuh kelenjar di bagian tenggorokan Ibu ya. Bisa mengalami peradangan itu kemungkinan besar pasti karena virus ya Bu ya, virus atau bakteri kemungkinan besar ya Bu ya. Apakah
virus atau bakteri yang menyerang radang amandel kita itu sama dengan kalau kita biasanya sebenarnya radang tenggorokan biasa seperti itu, Bu? Iya. Jadi kalau sepengetahuan saya ya, ada perbedaan antara radang tenggorokan dan juga radang dari tonsil. Jadi kalau nggak salah kerongkongan atau tenggorokan ya, saya agak lupa. Itu saya pernah baca namanya faringitis ya. Jadi itu dia memang radang di tenggorokan. Kemudian ada juga tonsil. Nah, tonsil yang meradang itu tonsilitis. Jadi agak beda penyebabnya antara tonsilitis dan juga faringitis tadi. Tapi kadang-kadang memang tanda-tandanya sama. Virusnya sepertinya ya bisa saya pastikan kayaknya berbeda. Soalnya kalau tonsilitis itu kurang lebih yang pernah saya dengar itu bagian bakteri ya, bakteri Streptococcus. Nah, kalau nggak salah Staphylococcus, kalau nggak salah ingat itu Staphylococcus penyebabnya bakteri. Bahkan virus itu juga bisa, Bu, juga sama. Nah, karena penyebabnya kedua itu artinya sebetulnya penyakit amandel ini itu sebenarnya menular sih, harusnya menular, tapi penularannya berbeda dengan flu. Kalau flu dan batuk itu kan dari droplets ya. Jadi kalau misalkan kita bersin, kita kan ketularan sama teman-temannya ya, Bu ya. Kalau radang amandel bagaimana? Kalau radang amandel ini agak berbeda ya, karena karena bakteri itu dia itu kan bisa tertular untuk si tonsilitis ini ya melalui misalkan gantian, misalkan sendoknya gantian, alat makan. Ya, alat makannya, sharing makan. Ya, bisa. Jadi bisa ada kemungkinan tertular gitu. Berbeda dengan batuk dan pilek ya, yang lebih cepat untuk penularannya. Jadi cuma bersin aja bisa. Tapi kalau yang ini nggak hanya bersin aja, bukan nggak hanya ya, nggak cukup lewat itu aja gitu loh. Kebanyakan kasus sih karena sharing. Oke, Bu. Kemudian kalau misalkan memang beda ya, Bu ya, karena lokasinya kayaknya hampir mirip-mirip ya, Bu, dengan radang tenggorokan dan tonsilitis. Gejala yang membedakan antara keduanya itu apakah ada gejala-gejala spesifik yang membedakan, oh ini saya hanya radang tenggorokan biasa, atau wah saya sudah kena radang amandel seperti itu, Bu? Apakah ada gitu? Ada, tapi sebenarnya gini, kan biasanya kalau ada infeksi atau itu dari bakteri atau virus, itu kan tanda umumnya kita pasti akan demam tinggi. Biasanya demam tingginya di atas 38, jadi sekitar 39 demam tinggi. Nah, itu artinya ada infeksi dari patogen, baik itu virus atau bakteri tadi. Nah, kemudian untuk step selanjutnya, sebetulnya kita nggak boleh self-diagnose dulu. Jadi kayaknya saya ini amandel deh, walaupun ini bengkak, tapi harus dipastikan lagi, kita harus ke dokter. Karena kembali lagi, dokter itu akan melihat gejala lain, misalkan dari cara nafasnya kah, atau mungkin dari riwayat pasien sebelumnya gitu ya. Pada umumnya sebetulnya sama, cuman yang membedakan karena tonsil ini dia khas ya. Waktu kita lihat biasanya kan kita disuruh mangap dulu ya, kemudian disenterin gitu. Nah, ada pembekakan di situ yang dia memang ada khasnya, jadi merah di bagian tonsilnya. Nah, kalau itu biasanya tonsilitis di situ. Kemudian tanda selanjutnya kalau memang dia sudah sangat parah itu biasanya demamnya bisa lebih dari 3 hari mungkin gitu ya. Kemudian ada nyeri yang berulang, misalkan minggu ini kena, sebulan lagi kena, setahun itu frekuensinya mungkin bisa 7 kali. Nah, itu bisa jadi memang harus segera diperiksakan, dan mungkin kalau udah kronis banget gitu ya, lebih baik dilakukan pengangkatan. Tapi kalau tanda-tandanya kurang lebih ya sama, karena infeksinya kan sama ya dari virus tadi ya, pasti ada pileknya juga harusnya, karena tubuh itu kan berusaha mengeluarkan lendir kayak gitu. Tapi tanda khasnya yaitu tadi ada pembengkakan waktu kita melihat secara detail. Sini dia. Iya, betul gitu. Saya pernah baca ini, Bu, katanya radang amandel ini rentan terjadi pada anak-anak saja, Bu. Apakah benar, Bu, seperti itu? Memang kebanyakan kasus iya, Bu. Jadi di anak-anak malah. Betul, karena kan gini, sebetulnya kalau tonsil itu kan namanya juga perkembangan anak-anak ya. Perkembangan anak-anak itu organ-organnya seiring dia bertumbuh itu kan juga semakin proses pematangan organ itu kan berjalan seiringnya waktu gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa anak-anak itu juga tentang terkena penyakit, apalagi kita tahu penyebab penularannya kan karena sharing makanan. Iya, Nah, betul. bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan, karena kan
mereka di sekolah tuh juga kita umur berapa kok tadi? Mohon maaf. Sekitar belum menyebut umur sih. Belum ya? Apa kayak SD mungkin? SD gitu ya. SD. Misalkan SD yang banyak pasiennya itu memang SD. Jadi kalau SD mungkin kita bisa tarik kesimpulan ya mungkin karena dia sharing makanan dengan temennya. Nah kalau mungkin di bawah umur SD kayak TK gitu, penyebab utamanya mungkin juga bisa karena sistem kekebalan tubuhnya itu kan juga masih belajar. Tapi apalagi kalau bayi-bayi, anak-anak kecil itu kan dia lagi fase oral ya Bu ya. Jadi semua apa itu masuk. Iya betul. Itu jadi setiap masuk semua. Betul. Jadi setiap usia itu kan penyebabnya faktornya itu bisa lain-lain, tapi pada umumnya kita kembali lagi ke penyebarannya dia tuh karena apa? Karena kan itu tadi ya ada satu bakteri yang memang nggak sengaja dia menginfeksi, entah itu melalui makanan bareng sharing sama temennya kalau dia masih SD, atau itu mungkin dari waktu masih kecil dia suka masukin barang, atau bahkan dewasa juga bisa Bu. Misalkan kita makan di resto atau apa gitu ya, yang mana nggak bersih gitu. Nah itu juga ternyata bisa jadi salah satu faktor juga kita terkena gitu. Jadi misalkan pelanggan sebelumnya dia makan, dia membawa si bakteri atau virusnya itu dicuci nggak bersih mungkin ya. Jadi waktu kita makan lagi ya ada risiko tertular gitu. Berarti nggak hanya di anak-anak saja, bahkan ketika dewasa meskipun mungkin sistem kekebalan tubuh udah mulai kuat, tetap masih bisa terkena ya Bu ya? Masih bisa Bu. Seperti itu. Kemudian si tonsil amandel sendiri ini katanya seiring bertambahnya usia dia tuh semakin menyusut Ibu. Mungkin apakah hal tersebut bisa terjadi karena mungkin di tubuh kita sudah kebal atau seperti apa sehingga markasnya tadi tuh udah mulai menghilang seiring berjalannya waktu seperti itu Bu? Oh gitu, ini jadi dalam kondisi normal ya Bu, nggak sakit ya? Normal. Nah kalau misalkan dalam kondisi normal saya mungkin kurang tahu ya, mungkin nanti saya cek kembali. Tapi kalau misalkan sejauh ini maksudnya untuk anatominya mungkin sejauh yang saya tahu ya berdasarkan informasi ya bentuknya akan tetap seperti itu. Mungkin dia akan membesar dan mengecil seiring kalau misalkan ada infeksi. Ya kayak gitu ya. Jadi misalkan ada infeksi masuk gitu ya, dia akan membesar. Nah, kenapa dia membesar? Dia tuh kasih sinyal bahwa kita ini lagi menyerang. Tubuh kita tuh kayak gitu. Nah, maka dari itu dia bisa membesar. Kalau misalkan infeksinya udah selesai, dia balik lagi ke ukuran semula. Tapi kalau seiring bertambahnya usia dia mengecil, saya rasa masih belum bisa saya pastikan sih Bu. Karena dia memang adanya di situ ya Bu ya, dan punya fungsi sendiri seperti itu ya. Oke. Kita sudah tahu nih tadi gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya apa. Ini yang menarik adalah tindakan pencegahan Bu. Kita sebagai orang awam maupun dari sisi kefarmasian, tindakan pencegahan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari terpapar atau terkena radang amandel ini, Bu? Jadi gini Bu, kan kita harus kembali lagi ya ke penyebabnya apa. Ya mungkin kalau saran dari saya sih bisa lebih banyak sering cuci tangan ya, karena akses utama ya. Jadi sering cuci tangan aja. Jadi habis makan apa gitu ya, terus cuci tangan. Kalau misalkan mungkin ke kondangan atau kemana itu jangan lupa dilap ya, tempat makannya betul-betul dilap sampai bersih. Dipastikan memilih piring yang bersih ya. Kemudian juga mungkin agak mengurangi sharing makanan, apalagi kan kita sekarang lagi pandemi juga kan ya. Jadi mungkin mungkin sudah menurun kasusnya, tapi akhir-akhir ini naik lagi ya. Iya, sepertinya ada lonjakan lagi. Jadi ya teman-teman tetap prokes tadi, terus juga tetap tetap di menjaga satu sama lain. Kalau memang kita kurang enak badannya ya meminimalisir lah sharing makanan kayak gitu, karena memang utamanya sih dari situ sih penyebabnya. Jadi kita jauhi dulu penyebab utamanya, cara penularannya. Kemudian juga kalau dari sisi farmasi sih, kalau memang ada gejala yang memang kurang menyenangkan, kok menyenangkan Ibu? Gejala yang memang nggak nyaman gitu ya di tenggorokan, itu
jangan self diagnose dulu. Jadi mungkin bisa dilihat kalau tandanya kalau demamnya tinggi di atas 38 atau 39, berarti ini kayaknya infeksi nih. Nah, segera ke layanan kesehatan terdekat. Kayak gitu. Kemudian kalau memang nyerinya nggak bisa diatasi, mungkin kita bisa medikasi dulu pakai paracetamol sementara sambil kita tetap harus berobat. Karena kalau demamnya sangat tinggi di atas 40 kan kita takutnya juga ada kejang atau ada efek lain. Kayak gitu. Sudah sangat tinggi guys, menakutkan ya nanti ya. Dari segi obat-obatan ini Bu, biasanya kan anak farmasi itu ditanya-tanyain, Bu obat ini apa? Kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk radang amandel sendiri ini Bu, apakah ada obat yang memang disediakan aksesnya mudah, langsung beli di apotek bisa, atau kita harus konsultasi dulu atau harus ke dokter dengan resep dan sebagainya? Oke, kalau kita lihat dari penyebabnya lagi ya, kita balik lagi nih ke penyebabnya. Jadi kan karena virus atau bakteri ya Bu, otomatis ya kalau nggak antibakteri atau antibiotik ya obatnya antivirus kan gitu. Kalau memang dia memang tonsil. Nah, tapi kan untuk tahu apakah dia itu memang tonsilitis atau bukan, itu kan perlu diagnosis dokter dulu. Ya maka dari itu yang saya sarankan mending ke dokter aja dulu. Tapi obatnya apa sih yang bisa? Nah ini mungkin saya tidak menyarankan untuk membeli sendiri, tapi mungkin tetap konsul dulu. Tapi biasanya akan diresepkan berdasarkan keluhannya. Misalkan kalau memang dia demam tinggi ya pasti diberikan penurun panas kayak gitu. Kemudian kalau memang dia radangnya memang karena bakteri ya pasti dikasih antibiotik. Nah biasanya penisilin kayak gitu banyak diberikan gitu ya. Kemudian ada antivirus biasanya gitu ya, tergantung memang karena virus atau enggak. Karena kalau penyebabnya virus dikasih antibiotik itu kayak kurang efektif, nggak cocok dengan apa yang dilawan gitu ya. Iya, jadi ya itu tadi kalau memang perlu banget itu biasanya disarankan untuk tes lab dulu apakah betul karena ini gitu ya. Tapi kalau uji kayak tes lab itu sebenarnya agak lama ya, karena kalau misalkan hari ini kita sakit, hari ini kita tes lab itu hasilnya pasti nggak akurat. Jadi harus nunggu paling nggak 5 hari lah, itu pasti kelihatan 3-5 hari. Nah, itu karena kan virus, bakteri itu kan punya masa inkubasi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memastikan bahwa virus itu ada, bakteri itu ada atau enggak, itu lebih efektif itu 3-5 hari aja, karena biasanya kan masa inkubasinya beda-beda ya gitu. Jadi akan lebih efektif kalau memang kurun waktu itu seperti itu, kalau memang mau memastikan penyebabnya apa. Tapi pada umumnya mungkin gejala yang harus diturunkan dulu, misalkan dia demam tinggi ya harus diberikan penurun panas. Nah tapi selama ini kalau obat penurun panas kan bisa kita dapatkan secara free ya, maksudnya betul. Bukan free, kita nggak bayar ya. Maksudnya di mana-mana mudah didapatkan gitu ya. Ya mudah didapatkan, jadi kita bisa beli di apotek terdekat kalau untuk penurun itu. Tapi karena sekali lagi ya kita tahu ya bahwa kalau ada infeksi tonsil itu pasti membesar kan kayak gitu. Tapi membesarnya itu khas. Nah khasnya apa itu sebetulnya itu wewenang dari dokter untuk mendiagnosis. Tapi ciri-cirinya memang agak pembengkakannya itu memang dia khas, merahnya khas, dan dia kayak lebih beberapa kali pemeriksaan dia akan tetap memerah dan beda dengan sebelahnya kan biasa salah satu kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mendiagnosis saya tonsilitis berarti saya harus minum antibiotik, itu nggak bisa. Jadi memang harus betul-betul kalau memang radang amandel ya ranahnya adalah kita harus pastikan dulu dengan konsultasi ke dokter dulu gitu. Oke, berarti memang tetap harus menjaga diri untuk mencegah sampai kena. Tapi meskipun udah kena pun jangan asal diagnosa ya Bu ya. Tetap harus konsultasi dengan ahlinya gitu ya teman-teman. Karena kita sudah banyak sekali informasi yang didapatkan, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi mitos atau fakta. Oke, Ibu Fibe, saya sudah menyiapkan beberapa pernyataan. Di sini kira-kira apakah dari beberapa pertanyaan ini termasuk dalam mitos atau fakta seperti itu ya Bu ya? Oke, pernyataan pertama, minum es menyebabkan amandel membesar. Mitos atau fakta Ibu? Oke, sepertinya itu mitos Bu. Mitos ya? Mitos ya, karena kalau misalnya gini,
Kalau banyak minum es itu bisa bikin amandel ya, banyak minum es gitu. Tapi kan sekali lagi penyebab dari amandel ini kan bukan karena makanan kan, karena memang virus. Nah, kecuali esnya itu dibuat tidak bersih. Nah, itu mungkin Bisa. salah satu pemicunya ya, Bu. Ya, betul. Malah sebetulnya sepengetahuan saya sih setelah operasi amandel itu malah disarankan untuk minum yang dingin supaya agak ngompres. Sebagai Harusnya. kompresi biar gak meradang Biar gitu. lebih apa ya, pembuluh darahnya itu kan dia lebih lancar ya, mungkin bisa meredakan rasa nyerinya tadi kayak gitu. Seperti itu. Iya. Oke, berarti itu mitos ya teman-teman ya. Kecuali di es batunya ada virus atau bakteri. Oke, pernyataan kedua Ibu. Radang amandel dapat menular. Fakta. Kayak tadi Fakta. sudah sempat disinggung ya Bu Iya. ya. Karena memang virus, bakteri memang ada beberapa cara buat mereka menular ya, kemungkinan besar menular. Oke, kita lanjut saja. Pernyataan ketiga, mendengkur saat tidur mengindikasikan pembesaran amandel, mitos atau fakta Ibu? Mendengkur saat tidur ya, mungkin mitos ya Bu ya, sejauh ini ya. Soalnya gini, kalau saya lihat dari informasi yang sudah saya kumpulkan ya, mendengkur itu kan penyebabnya berbeda-beda ya Bu ya. Sebetulnya mendengkur ini kan kondisi di mana ada penyempitan dan ada kelainan sih di jalan nafasnya gitu, sehingga pada saat tidur itu dia menutup, kemudian membuka lagi, menutup, jadi nggak lancar. Katupnya mungkin ada sedikit masalah di sana. Jadi kalau amandel sendiri, kalau kita lihat ya, letaknya kan ada di sini ya, akan berbeda dengan katupnya itu. Ya mungkin saja bisa karena adanya pembesaran itu yang akan menyebabkan si pasiennya itu atau penderita tonsilitisnya itu dia jadi mendengkur. Tapi sepertinya juga mitos karena kalau kita lihat dari letaknya dan juga penyebabnya, kemudian juga mekanisme dari terjadinya si tonsilitis tadi, saya rasa mungkin nggak ada hubungannya dengan mendengkur ya, karena mendengkur pun bisa dialami oleh orang yang tidak amandel. Iya betul. Saya bapak-bapak tuh ya. Iya. Saya juga sih kayaknya. Oke, berarti mitos ya teman-teman. Pernyataan keempat, radang amandel ini dapat mengecil dengan sendirinya tanpa diobati. Mitos atau fakta? Radang amandel dapat mengecil dengan sendirinya. Oke. Sebetulnya ini antara mitos dan fakta ya Bu ya. Jadi mungkin fakta aja deh. Karena gini, sistem pertumbuhan kekebalan tubuh kita ini sebenarnya pinter gitu ya. Jadi kalau ada radang dia kan membesar nih. Sebetulnya ada beberapa kasus kalau memang kita nggak demam ya, cuman sakit aja, itu kita cuma butuh minum air putih yang banyak. Karena apa? Karena kan ada sistem homeostasis ya, atau bagaimana tubuh ini kita bisa tetap normal kayak timbangan gitu. Kalau ada radang kan dia agak turun gini. Nah, akhirnya ada sistem imun yang keluar supaya dia balik lagi. Dan kita bantu untuk minum air putih itu untuk mempercepat juga metabolismenya supaya kondisi homeostatis ini cepat tercapai gitu ya. Nah, kalau misalkan dengan minum air putih, istirahat, dan kita kebetulan nggak minum obat, biasanya juga bisa dia mengecil sendiri kalau dalam kondisi radang ya Bu. Tapi kalau dalam kondisi yang memang infeksi virusnya nggak bisa kita lawan dengan sistem imun kita sendiri, ya butuh obat tadi kayak gitu. Jadi fakta. Nah, pernyataan terakhir ini teman-teman. Radang amandel dapat disembuhkan dengan minum Sprite. Oke, ini mitos. Mitos atau fakta? Ini mitos ini kayaknya ya. Soalnya bisa saya pastikan sih kok kayaknya. Supaya nggak banyak minum Sprite. Untuk minum Sprite pada saat amandel. Soalnya gini Bu, yang tadi saya jelaskan sebelumnya kan itu ada homeostasis tadi ya. Nah, Sprite itu sendiri dia itu kan soda ya. Soda itu kan pH-nya beda dengan air mineral juga kayak gitu. Bisa jadi dia terlalu asam kayaknya kalau masuk ke dalam tubuh. Nah, tubuh kita itu bagian terkecilnya sel ya. Nah, tonsil ini kan juga dia terdiri dari banyak sel kan. Nah, dalam anatominya dari sel ini ya, dia itu kan sel ini
nggak bisa membaca, oh ini apa ya, dia cuma bisa menyerap. Nah, contoh kalau kita makan makanan, misalkan kita ngerasanya enak nih, misalkan ayam bakar, ayam goreng kan rendang, kita kan bisa ngerasa enak. Iya. Nah, tapi yang mereka baca, mereka tuh bisa cuma baca ini glukosa, apa protein, apa lemak ya. Nah, cuman itu. Nah, sedangkan soda ini nggak punya kandungan apa-apa di antara mereka, malah memperburuk kondisi selnya ini. Dia bingung, kayak kan kalau air putih kan dia netral aja, dan memang tubuh kita ini memang butuh banyak cairan kan, kayak gitu. Tapi kalau selnya ini dari tonsilnya tadi, misalkan amandel nih, terus ada Sprite masuk, dia bingung loh, ini kok pH-nya beda ya, kok bukan air ya, kan kayak gitu ya. Nah, waktu dia sudah misalkan sakit nih ya, waktu dia sel imun itu sudah mau naik, sudah homeostasis nih, tapi ditambah Sprite, dia kan bingung ya, jelek lagi, turun lagi. Nah, bimbang dia ya. jadi dia bimbang lagi, nggak bisa homeostasis lagi. Jadi tubuh mencoba untuk melawan lagi ya akan lebih parah, Bu, gitu. Lebih susah, jadi lebih baik dihindari deh kayak Sprite, Coca-Cola, karena kan kandungan mereka itu nggak ada di kandungan utama yang kita butuhin gitu. Jadi maka dari itu kenapa dia dibilang junk food juga kan, atau minuman yang tidak direkomendasikan di kesehatan kan, karena memang dia nggak ada kandungan apa-apa, cuman perasaan, memuaskan perasa kita aja gitu, bahwa oh ini seger banget, tapi itu fana, Bu. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, jadi sel itu malah makin bingung kayak ini apa ya, kayak gitu. Jadi ini mana karbo nggak ada, tapi gulanya banyak, akhirnya dia kebanyakan minum Sprite juga kan gulanya tinggi tuh. Nah, akhirnya malah komplikasi ke penyakit lain deh. Malah menjurus, menambah. Sebaiknya tidak ya, teman-teman. Secukupnya aja lah. Mitos. Jangan minum amandel untuk minum amandel, Bu. Jangan minum Sprite untuk menyembuhkan amandel. Oke, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini, Ibu, di Bincang Farmasi. Jangan lupa share, subscribe, and like ya, teman-teman. Untuk closing mungkin dari Ibu, ada pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Farmasi agar terhindar dari radang amandel. Oke, untuk Sobat Farmasi, jangan lupa ya, kalau misalkan habis makan, sebelum makan tuh cuci tangan dulu yang bersih ya. Kemudian minimalisir kontak, mungkin sharing sendok, garpu, mungkin kalau mau coba dong minumannya, nah itu kayaknya agak dikurangi mulai dari sekarang, apalagi saat ini kan juga masih melonjak ya kasus untuk COVID, jadi kita sama-sama menjaga satu sama lain ya. Walaupun untuk radang amandel ini kan kita juga beda ya untuk cara penularannya, nggak lewat droplet, jadi kita nggak perlu pakai masker gitu ya untuk mencegah radang amandel ini. Tapi tetap ya kita juga harus taat prokes, pertama itu. Kemudian yang kedua, pesan dari saya mungkin kita harus mengurangi self diagnose, kayaknya, dan kurangi panik ya. Karena panik dan stres itu kayaknya yang akan semakin mempengaruhi sel tubuh kita itu untuk juga panik juga. Jadi dia akan mengeluarkan banyak hormon-hormon, kemudian juga banyak sel-sel imun juga, yang mana dia itu bisa semakin meningkatkan inflamasi yang ada gitu ya, kayak gitu. Jadi kurangi stresnya ya, jangan panik. Kemudian juga itu jangan self diagnose. Kalau memang dirasa kurang nyaman di tenggorokannya, kemudian ada tanda-tanda yang sudah kita bicarakan tadi ya, Bu ya, kayak demam, kemudian setelah dilihat itu ternyata kok kemerahan. Nah, pastikan untuk pergi ke dokter. Kemudian yang terakhir, kalau memang diresepkan antibiotik, nah jangan lupa dihabiskan, dan itu harus betul-betul dilakukan. Kalau enggak gitu nanti ada yang namanya resistensi antibiotik, dimana kalau nanti kita butuh pertolongan ya, kita butuh pertolongan antibiotik, bakterinya sudah hafal, jadi nanti dia nggak bisa melawan antibiotiknya gitu ya. Jadi jangan lupa mematuhi yang sudah diresepkan itu tadi. Kalau dihabiskan ya dihabiskan, kalau memang 3 kali sehari ya 3 kali sehari gitu ya. Kemudian minum air putih yang banyak, itu juga bisa membantu teman-teman apabila ada radang. Sobat Farmasi ya, kalau misalkan ada radang di
di tenggorokannya kurang nyaman, itu coba deh pertama itu minum air putih yang banyak. Kemudian bisa juga kok Bu kita pakai minum permen Strepsils. Itu pereda. Itu mungkin bisa agak gulanya mungkin agak banyak ya, tapi untuk pertolongan pertama mungkin bisa dicoba dulu pakai itu. Kalau memang dia nggak mereda, berarti memang harus segera ke dokter gitu. Nice, pesan-pesan yang cukup bagus dari Bu Vibe ya. Terima kasih Ibu telah menemani podcast hari ini, perbincangan yang cukup seru. Semoga bermanfaat untuk sobat farmasi yang ada di rumah. Nantikan terus episode-episode seru lainnya tetap di Bincang Farmasi, obrolan seru seputar farmasi. Dadah! Dadah!